Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita membaca dari Injil Lukas bab 19 dengan judul perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia mendekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Yesus mulai masuk ke Yerusalem, ya. Dan Yesus meminta murid-muridnya untuk mengambil seekor keledai. Ini sebuah seperti prosesi, ya. Prosesi untuk menunjukkan kekuasaannya Tuhan Yesus sebagai Raja, tetapi kekuasaan yang penuh dengan kerendah hati. Jadi yang dipakai adalah keledai, bukan kuda. Keledai itu dianggap sebagai atau identik dengan hewan yang rendah hati, ya, tidak gagah seperti kuda, ya. Yang kuda yang gagah itu kan, raja-raja yang gagah kan simbolnya dengan kuda, ya, kuda yang gagah berani. Sementara keledai itu jalannya aja tek 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 tek. Dan kalau bersuara kan hiha hiha, cuman gitu aja, ya. Jadi keledai itu hewan yang rendah hati, yang tidak gengsi, ya. Tidak punya gengsi lah keledai itu. Lihat ini keledainya nih. Keledai itu tidak hewan yang rendah hati, ya. Padahal Yesus adalah Tuhan, ya, semesta alam, pencipta langit dan bumi. Mestinya naik kuda yang gagah perkasa itu mestinya, ya. Tapi disinilah ini namanya Yesus memberikan suatu contoh bahwa Tuhan itu rendah hati. Sebaliknya setan itu sombong. Nah, di sini kita juga melihat
bukti Yesus adalah Tuhan ya. Yesus tahu apa yang terjadi. Yesus menyuruh muridnya untuk pergi ke desa, ke kampung, dan di sana kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum ditunggangi orang. Lalu Yesus mengatakan, lepaskanlah keledai itu, bawalah kemari. Dan jika orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Persis ya. Jadi Yesus mengatakan seperti itu dan terjadi persis ya. Jadi ini Petrus bersama rekan-rekannya datang. Ini benar melihat keledai, ada keledai tertambatnya, masih muda, belum pernah dipakai. Lalu ada juga orang yang benar, terjadi juga. Lalu ada orang yang datang melihat, kok kamu melepaskannya, ada apa? Itu bukan milikmu, kenapa kamu melepaskan? Kamu mau ngapain? Seperti itu kalau zaman sekarang ya. Orang kan kalau ada yang mengambil itu seperti pencuri kan. Tapi Yesus sudah mengatakannya, jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Diem kan. Yang punya pun diem. Dan itu terjadi seperti yang Tuhan katakan. Jadi ini membuktikan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan 100%. Tahu apa yang akan terjadi, tahu persis dan terjadi persis. Siapa yang bisa mengetahui kejadian persis seperti itu kalau bukan Tuhan sendiri? Jadi ini lagi membuktikan Yesus adalah Tuhan. Tahu apa yang terjadi. Tuhan memerlukannya. Jadi persisnya ketika mereka melepaskan itu, jadi mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus ya. Jadi kejadiannya persis ya, enak sekali ya. Kita tahu apa yang dikatakan Yesus seperti itu terjadi persis. Dan katakan saja Tuhan memerlukannya, dan mereka akan membiarkan kamu menggunakannya. Di perikop yang lain dikatakan bahwa Tuhan akan mengembalikannya ya. Lihat, Tuhan tahu diri ya, setelah pinjam dikembalikan ya. Lalu Yesus naik atas keledai. Lihat ini Raja semesta alam, pencipta langit dan bumi, dan pencipta manusia ya. Jadi Tuhan datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolak dia. Mosok raja naik keledai? Bukan, saya nggak mau terima engkau. Apa ini penistaan dan sebagainya. Ini penistaan dan sebagainya itu. Zaman sekarang kan tren ya, penistaan agama. Lihat ini, Tuhan datang dengan keledai yang dituntun, yang lemah lembut, rendah hati, jalannya tik 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 tik. Ya, Tuhan Yesus ya, pencipta kita ya. Wujudnya manusia karena Tuhan menjadi manusia ya. Kalau manusia tidak bisa jadi Tuhan ya, tapi Tuhan bisa jadi manusia ya. Mau jadi apapun terserah Tuhan ya. Jangan kita membatasi Tuhan. Kita ini orang siapa? Orang bego ya. Jangan membatasi Tuhan. Tuhan mau jadi apapun, apalagi kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Tuhan datang sesuai dengan rupanya ya, yang adalah Tuhan. Berdasar ciptaannya ya, ciptaan yang paling mulia kan manusia. Ini Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi dan angkasa dan segala sesuatu yang ada di dunia ini ya. Ini ya ciptaannya Tuhan yang jadi manusia ini, manusia Tuhan Yesus. Lalu orang-orang berseru, bersorak-sorai karena segala mukjizat yang telah mereka lihatnya. Mukjizat siapa yang bisa membuat seperti itu kalau bukan Tuhan sendiri ya. Bagi kita itu adalah mukjizat. Benar-benar mukjizat, benar membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ada orang yang gak senang, yaitu orang-orang ini dia nih. Ini orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka ini iri. Mary bahasa Jawanya, iri. Gak suka kepada Yesus yang benar, yang jujur, yang apa adanya, yang tanpa tedeng aling-aling, yang berkuasa, yang terbukti mengadakan mukjizat. Tetapi orang-orang ini tetap saja gak mau nerima ya. Tidak mau. Bahkan berkata, "Hei guru, tegurlah murid-muridmu itu, suruh diam." Ya seperti zaman sekarang ini kan beberapa gelintir oknum kan, dunia ini kan selalu suruh diam itu.
menista itu, menista ini, menista agama. Jadi kita ini nggak boleh ngomong. Seperti ini, orang-orang sejenis seperti ini kan sekarang ada ya. Anda semua tahu lah, orang-orang yang jenis seperti ini ya, yang pemuka agama. Sekarang masih ya seperti itu. Tapi kata Yesus apa? Ketika murid-muridnya disuruh diam, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak ya. Karena Tuhan bisa menciptakan manusia dari batu pun ya. Jangan mengklaim keturunan Abraham, sebab Tuhan bisa menciptakan manusia dari batu ini, tidak harus dari keturunan Abraham. Ini ada dalam perikop yang lain seperti itu. Dan ketika memasuki kota Yerusalem, Yesus menangisi kota Yerusalem yang megah ini waktu itu ya. Waktu itu udah digolongkan kota yang megah 2000 tahun lalu. Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Jadi kota Yerusalem ini pada umumnya ya, mayoritas ya tidak menerima Yesus sebagai Mesias ya. Hanya sedikit orang ya, minoritas yang menerima Tuhan Yesus. Nah, Yesus sedih ya. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab apa? Sebab akan datang harinya musuhmu akan mengelilingi engkau, yang menghancurkan engkau, membinasakan engkau, dan tembok-tembok bangunan pun akan dihancurkan. Satu batu pun tidak dibiarkan tinggal terletak di atas batu yang lain. Itulah hari di mana Allah melawat engkau. Itulah Tuhan Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop yang terakhir dari Injil Lukas bab 19. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.